Perkenalkan, nama saya Ayu Fitria dengan NIM 8604966261. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 tutorial online mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Penjelasan ini akan saya bahas dalam 4 poin utama, yaitu 1. Bagaimana peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Secara sederhana, filsafat ilmu itu berfungsi sebagai pengawas atau fondasi yang mengokohkan ilmu pendidikan. Pertama, mengawasi dan memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar kegiatan mengajar biasa, tetapi benar-benar sebuah kegiatan yang harus jelas dan memiliki kejelasan. Ilmu pendidikan dianggap sah karena memiliki objek kajian yang nyata, seperti manusia dan proses perkembangan dirinya. Yang kedua, yaitu memperkuat keilmiahan. Filsafat ilmu memastikan teori, metode, dan cara mengajar yang diperoleh melalui proses yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, dalam pendidikan tidak boleh ada metode yang hanya berdasarkan dugaan atau hanya sekedar coba-coba. Yang ketiga, memperkuat nilai-nilai, yaitu filsafat ilmu selalu memastikan bahwa pendidikan mengandung nilai kebaikan, etika, dan manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi, pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi dapat membentuk karakter. Contoh, misalnya kita ingin menerapkan metode pembelajaran baru di sekolah. Kita tidak langsung menggunakannya, tetapi kita bertanya terlebih dahulu, apakah metode ini sudah memiliki dasar teori dan sudah terbukti efektif, dan apakah metode ini baik untuk perkembangan siswa. Dengan begitu, metode yang digunakan tidak asal-asalan dan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Poin yang kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai dalam memperkuat filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan itu bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu menguatkan pendidikan, maka pendidikan akan ikut mengembangkan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang dipahami secara mendalam, dapat diterapkan dalam kehidupan, serta mengandung nilai dan manfaat. Ketika pendidikan berjalan seperti itu, akan muncul pengalaman baru, temuan baru, dan cara berpikir baru. Hal-hal tersebut kemudian menjadi bahan kajian bagi filsafat ilmu untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Contohnya, dalam pembelajaran kita menemukan bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang memahami lewat gambar, ada yang memahami lewat pendengaran, bahkan ada yang memahami lewat praktik langsung. Dari pengalaman ini pasti akan muncul pertanyaan seperti apa hakikat belajar, bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan, dan nilai apa yang harus diutamakan dalam pembelajaran. Dari sinilah lahir berbagai pemikiran baru yang memperkuat filsafat ilmu. Poin yang ketiga, yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah masalah pendidikan secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Ada 3 hal utama dalam filsafat ilmu, yaitu 1. Ontologi atau apa hakikatnya digunakan untuk memahami inti atau hakikat dari suatu masalah. Yang kedua, yaitu epistemologi atau bagaimana cara mengetahuinya, digunakan untuk menentukan cara dan metode yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, aksiologi atau apa nilai dan manfaatnya digunakan untuk menilai tujuan dan manfaat dari suatu tindakan. Contohnya,
Misal muncul masalah mengapa siswa malas membaca. Secara ontologi, kita mencari tahu dulu apa makna membaca. Secara epistemologi, kita mencari cara bagaimana siswa bisa tertarik untuk membaca. Dan secara aksiologi, kita dapat melihat apa manfaat membaca bagi kehidupan siswa. Dengan menggunakan 3 pendekatan ini, masalah akan menjadi lebih jelas dan solusi akan menjadi lebih tepat. Poin yang terakhir atau yang keempat, contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Filsafat ilmu tidak hanya teori tetapi diterapkan dalam praktik nyata. 1. Dalam kebijakan atau kurikulum, contohnya dalam kurikulum Merdeka. Menurut ontologi, pendidikan dipandang sebagai pengembangan potensi siswa. Menurut epistemologi, kurikulum disusun berdasarkan penelitian dan kebutuhan zaman. Dan menurut aksiologi, bertujuan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan membentuk karakter yang disiplin. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, contoh pembelajaran berbasis proyek. Menurut ontologi, pengetahuan tidak hanya didapat dari buku saja, tapi didapat dari pengalaman. Menurut epistemologi, siswa bisa belajar melalui praktik, berdiskusi, atau bereksplorasi. Dan yang terakhir, menurut aksiologi, dapat melatih tanggung jawab, kerjasama, dan dapat melatih keterampilan hidup. Contoh di dalam kelas, guru memberikan tugas proyek membuat karya apa saja tetapi harus dari bahan kertas. Dengan begitu, siswa dapat belajar sambil praktik, bekerja sama, dan berpikir kreatif. Di sini dapat terlihat pembelajaran tidak hanya berlandaskan teori tetapi bermakna dan bernilai. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan sangat erat dan saling menguatkan satu sama lain. Yaitu 1. Filsafat ilmu berperan sebagai pondasi agar pendidikan dapat terarah dan tetap bernilai. Pendidikan yang bermakna menjadi sumber pengalaman nyata dan dapat memperluas filsafat ilmu. Yang ketiga, filsafat ilmu menjadi alat analisis melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Yang keempat atau yang terakhir, penerapannya nyata dalam kurikulum, kebijakan, dan proses pembelajaran sehari-hari. Jadi, tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan arah dan dasar. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya menjadi teori, tanpa praktik dan manfaat nyata. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.